Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabat UGLS. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsul Al-Fakir. Beberapa hari saya tidak live karena saya sedang sakit. Jadi saya masih sakit sahabat-sahabat. Saya masih sakit, masih gak enak badan. Insya Allah malam ini kita akan live. Insya Allah malam ini akan live. Akan tetapi malam ini tidak mendatangi Mbah Paing, tidak. Karena saya butuh persiapan dan saya belum mendapatkan informasi keberadaan Mbah Paing tersebut sembunyi di mana. Karena saya sudah mengutus beberapa orang untuk ke sekitar Trenggalek dan Tulungagung, belum menemukan eksistensi atau keberadaannya Mbah Paing. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang banyak yang menanyakan bagaimana keadaan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kecintaan kalian semua. Semoga apa yang kalian curahkan selama ini dan apa yang kalian berikan kepada saya, kami semua tim GNS, semoga kalian semua diberkahi sama Allah, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya seperti biasanya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa liqomsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihamsatun udfi biha harul wabail hatima al-Mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Qur'annya, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat jangan pernah bosan-bosan, lanturkan terus, syairkan terus, dawam terus, amalkan terus doa liqomsatun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita dan keluarga kita, wabil khusus bumi kita tercinta dan bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya kezaliman maupun sifat zalim dan dijauhkan dari pakam wabah virus penyakit lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhannya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan sahabat-sahabat yang sedang kebingungan perekonomian dan tentunya yang masih punya utang, saya doakan semoga lekas dilimpahkan rezekinya dan bisa melunasi utang-utangnya. Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang jomblo, duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Dan sahabat-sahabat yang belum dikarunia keturunan, saya doakan semoga lekas menerima dan diberikan keturunan sama Allah, soleh maupun solehah, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa, dan terutama kepada orang tua. Amin. Jadi sahabat-sahabat, keadaan saya, mulut saya masih pahit, dan ternyata kemarin sama tadi itu saya ditegur sama istri, ternyata telinga saya masih mengeluarkan darah. Jadi telinga saya masih keluar darah, padahal saya nggak, waktu live terakhir sama Mbah Paing itu yang keluar darah mulut saya. Akan tetapi setelah pulang dan paginya sampai di Padepokan itu subuh, terus tidur jam setengah 10 pagi itu saya bangun, ternyata sudah di bantal itu udah keluar, di bantal itu udah penuh dengan darah.
ternyata keluarnya dari telinga kiri saya, keluar darah, jadi telinga saya berdarah. Memang luar biasa Mbah Painya, bukan luar biasa sih sebetulnya. Waktu dia pengen mencabut ilmu saya, menarik ilmu saya, dia kewalahan karena saya membaca amalan dan saya membaca sedikit mantra, dan di situ dia langsung terpental. Saya melihat videonya itu dia terpental, adanya mungkin benturan energi. Kalaupun awalnya saya tidak lengah atau saya tidak lemah, mungkin sudah menang saya. Akan tetapi badan saya waktu itu kan masih lemah. Di awal itu saya lemah dan saya memaksakan kehendak, memaksakan diri saya untuk terus melawan, dan saya tidak ingat kalau ternyata Ustadz Rauf pernah dikasih tahu sama murid-muridnya Mbah Paing bahwa kelemahannya Mbah Paing itu ada di kembang atau bunga yang dibuat ritual, alias yang dibuat duduk. Ternyata itu. Tapi saya juga tidak bisa mempercayai begitu saja, karena biasanya dukun-dukun, apalagi mereka itu murid-muridnya Mbah Paing, saya tidak mudah mempercayai karena bisa jadi kembang itu beracun. Setelah saya pegang ternyata saya keracunan, kan tidak etis, tidak lucu. Ya barangkali itu jebakan, kita tidak bisa mudah percaya dengan apa informasi yang kita terima dari para dukun tersebut, yang katanya dia pengakuannya itu adalah kelemahannya gurunya sendiri. Mana ada muridnya sendiri memberikan informasi kepada kita bahwa kelemahannya gurunya itu seperti ini, seperti itu kan nggak masuk akal. Kalau muridnya memberikan informasi kelemahan gurunya sendiri, nggak etis. Jadi nggak masuk akal. Namun saya dengan adanya pengalaman atau selama ini saya dapat dukun santet, sahabat-sahabat, saya rasa kayaknya saya pengen pensiun, bener-bener pengen pensiun. Saya pengen istirahat, saya pengen berhenti, ataupun istirahat lah, bukan berhenti, mungkin istirahat. Yang tepat itu mungkin istirahat. Kalau ada panggilan hati untuk melawan dukun-dukun santet lagi, insya Allah lain waktu kita akan dukun santet lagi. Untuk sementara waktu, karena ini mendekati bulan Ramadan, atau mungkin nanti awal bulan Ramadan saya akan beralih konten. Saya tidak grebek dukun, akan tetapi saya pengen grebek apa ya, mungkin grebek anak-anak pengamen atau mantan dukun, atau mungkin grebek rumah kiai, atau grebek rumah spiritual, atau apa ya, mungkin grebek rumahnya orang-orang mucikari atau apa gitu ya, orang-orang wanita malam lah gitu, atau mantan wanita malam gitu. Kita grebek aja. Jadi kita dakwah dengan cara yang baru. Doakan saja sahabat-sahabat, gimana kalaupun sahabat-sahabat suka atau tidak suka terserah sih. Yang penting saya pengen memberikan tampilan kepada sahabat-sahabat lain dari yang lain. Masa terus-terusan grebek dukun. Sekarang sudah semakin banyak, sudah banyak sekali pendekar-pendekar yang kontennya grebek dukun, entah itu real ataupun settingan. Saya tidak ngurusin hal tersebut. Yang penting mereka semua sudah memberikan tampilan juga untuk mengenai konten grebek dukun, dan saya rasa sudah semakin banyak para praktisi yang kontennya grebek dukun santet, dan saya rasa saya saatnya untuk istirahat mengenai grebek dukun.
ambil sensasi atau action yang lain dari yang lain. Jadi mungkin barangkali dengan cara saya pengen grebek rumah kiai, atau mungkin bisa jadi grebek rumah-rumah wanita malam atau mantan-mantan wanita malam, atau mungkin grebek mantan-mantan dukun, atau mungkin grebek rumahnya praktisi sesama spiritual gitu. Sekalian mempromosikan para spiritual lah. Jadi para guru-guru spiritual yang pengen saya grebek padepokannya, rumahnya, boleh chat ke WhatsApp admin, nanti insya Allah saya akan grebek padepokan kalian satu persatu, dan nanti kita akan promosikan padepokan kalian. Jadi nanti kita bisa review, kita bisa tukar pengalaman, tukar wawasan mengenai pembelajaran atau pengalaman seperti apa yang kalian miliki, yang kalian punyai, supaya kalian semua bisa dikenal juga di kalangan masyarakat. Jadi berbagi pengalaman seperti itu. Jadi nanti bulan Ramadan kita akan bikin tampilan yang baru, tidak grebek dukun. Semoga dengan adanya niat saya untuk bukan mundur dari dunia persilatan grebek dukun, akan tetapi saya pengen sedikit istirahat. Mungkin dimulai dari awal Ramadan saya akan istirahat mengenai konten grebek dukun, dan saya akan menampilkan konten-konten yang lain. Jadi tidak grebek dukun, capek, sakit semua, badan itu sakit, capek, dan organ tubuh juga rusak. Walaupun saya melakukan tampilan mengenai konten waktu itu yang mungkin dianggap itu settingan atau apa, bayangkan saja seandainya saya menampilkan 1 juta video yang real, akan tetapi 1 video yang settingan, mereka hanya kecewa dikala 1 video yang settingan tersebut. Itu kan sangat merugikan buat diri mereka masing-masing. Akan tetapi it's okay lah buat saya, masa bodoh. Saya tidak peduli dengan hal tersebut. Yang penting saya tidak minta makan kepada kalian semua, saya tidak mengganggu kehidupan kalian, saya tidak mengusik dapur kalian. Nah, justru kalian yang nyinyirin saya terus, justru kalian yang mengusik saya terus. Yang artinya apa? Yang artinya saya lebih berharga daripada kalian semua, karena saya secara tidak langsung saya bisa membuat kalian semua untuk nyinyirin saya. Yang artinya kalian semakin sibuk mencari kesalahan saya, kejelekan saya, keburukan saya, walaupun saya 1 atau 2 kali atau 3 kali melakukan kesalahan. Di situ kalian hanya terus berpikir kesalahan, tapi kalian tidak pernah memikirkan faidah atau fadilah atau manfaat yang saya lakukan seperti itu. Percuma. Kalian bukan siapa saya juga bukan siapa kalian. Jadi masa bodoh lah buat kalian para netizen yang suka nyinyir. Masa bodoh. Tahu juga kalian gak berani bertemu dengan saya. Kalaupun berani bertemu, datang saja ke padepokan gitu. Jadi terima kasih sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat GNS yang selalu setia, yang selalu menyayangi saya, yang selalu mencintai saya. Saya harap kecintaan kalian, saya harap kesayangan kalian, saya harap kepedulian kalian tidak berkurang sedikit pun, walaupun video saya tidak grebek dukun. Semoga saya harap kalian terus mendukung dan terus menemani saya, membantu saya untuk setiap langkah-langkah saya, setiap dakwah-dakwah saya, setiap syiar-syiar saya, melalui lagu ataupun melalui konten-konten yang lain.
video-video yang lain. Jadi tidak terus-terusan kita harus gerbek-gerbek ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, terima kasih dan doakan saya semoga saya cepat pulih, semoga telinga saya tidak berdarah lagi. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya mau nangis juga malu sama rambut gondrong saya. Terima kasih dan akhir kala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam putra tasbih wa sholawat.